Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada bagian akhir One Piece chapter 1121 yang lalu, Eiichiro Oda telah memperlihatkan para karakter penting dalam saga terakhir ini. Di sana, kita bisa melihat Shanks, Luffy, Kurohige, dan Buggy. Sebagai Yonko, mereka memang akan memainkan peran yang sangat penting. Lalu ada pula Dragon, Akainu, Im-sama, Garling Vigarland, Kuzan, Sabo, Koby, dan seorang karakter baru yang berupa siluet saja. Tentu karakter baru ini adalah yang paling menarik di antara yang lain. Berhubung dia muncul bersama dengan orang-orang penting itu, maka artinya karakter tersebut pun akan memiliki peran yang sangat besar. Sampai sejauh ini, ada dua teori paling populer mengenai identitas dari sang karakter misterius itu. Pertama, dia adalah kesatria suci dari keluarga Vigarland, yang merupakan saudara kembar dari Shanks. Banyak orang memperhatikan bahwa dia memiliki vibes yang sama seperti Shanks. Kedua, teori yang tidak kalah populer dari itu adalah dia merupakan pria dengan bekas luka bakar dan memegang rod poneglyph terakhir. Sebelumnya, pria dengan bekas luka bakar telah beberapa kali disinggung dalam cerita, sehingga tak heran bila pria tersebut akan memiliki peran penting ke depannya nanti. Kedua teori ini sama-sama menarik, bahkan justru keduanya sama-sama benar. Dengan kata lain, kesatria suci yang merupakan saudara kembar Shanks adalah orang yang sama dengan pria misterius yang memiliki bekas luka bakar. Bukan hal aneh bila ternyata Garling Vigarland memiliki anak kembar. Itu merupakan hal wajar yang bisa terjadi pada keluarga mana saja. Berhubung Shanks telah hilang dalam insiden God Valley dan diasuh oleh bajak laut Roger, maka anak di tangan Garling hanya tinggal satu. Dia pun mendidik anak tersebut menjadi sangat kuat dan menjabat sebagai kesatria suci sama seperti dirinya. Pada manga One Piece chapter 1081, ketika bajak laut Kurohige sedang membicarakan tentang pria dengan bekas luka bakar, Shiryu memberikan dugaan yang menarik. Shiryu berkata, kemungkinan besar pria dengan bekas luka bakar itu adalah orang dari pemerintah dunia. Berhubung pria dengan bekas luka bakar adalah pemegang rod poneglyph, masuk akal jika dia adalah orang dari pihak pemerintah dunia. Itulah alasan mengapa para bajak laut saat ini kesulitan untuk mencari tahu di mana rod poneglyph terakhir, karena ada di tangan pemerintah dunia. Seperti yang kita tahu, Shiryu juga mantan orang pemerintah dunia, karena dia adalah mantan kepala sipir Impel Down. Dia dulu pernah menjadi kepala sipir Impel Down sama seperti Magellan, hanya saja karena dia terlalu brutal dan sering membunuh para tahanan, akhirnya dia pun dimasukkan ke penjara Impel Down level 6. Jadi, Shiryu cukup paham bagaimana pola pikir dan kelicikan pemerintah dunia, sehingga dugaan dari Shiryu patut diperhitungkan. Saat kesatria suci yang digadang-gadang sebagai saudara kembar Shanks itu muncul, akan terungkap bahwa dialah pria dengan bekas luka bakar. Dia memiliki kemampuan yang sangat hebat dan ahli menyelesaikan berbagai misi penting. Maka, dia pun menjadi tangan kanan alias orang kepercayaan dari Im-sama. Itulah mengapa pria dengan bekas luka bakar dikenal memiliki kapal hitam, seperti yang pernah dikatakan oleh Laffite. Sebab sebagai orang kepercayaan Im-sama, dia sering melakukan berbagai misi yang sulit dan kotor di berbagai tempat di seluruh dunia. Mengapa dia suka menggunakan kapal berwarna hitam pun menjadi indikasi bahwa karakter yang satu ini benar-benar kejam dan terbiasa dengan hal-hal kelam. Itu juga salah satu alasan mengapa Im-sama percaya kepadanya dan rod poneglyph terakhir menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan pembicaraan bajak laut Kurohige mengenai pria dengan bekas luka bakar ini, konon dia bisa menciptakan pusaran air laut untuk menenggelamkan kapal musuh. Hal itu mengindikasikan dia merupakan pengguna kekuatan buah iblis. Sebagai kesatria suci, memang tak aneh bila dia pengguna buah iblis, sebab pihak pemerintah dunia memiliki banyak stok buah iblis kuat untuk orang-orang terbaik yang mereka miliki. Bahkan ketika siluet kesatria suci pertama kali muncul, ada pola melingkar yang menjadi latar belakang. Pola melingkar itu menjadi tanda untuk buah iblis, sehingga terindikasi semua kesatria suci adalah pengguna kekuatan buah iblis. Jadi, perbedaan yang paling signifikan antara Shanks dan saudara kembarnya itu adalah Shanks bukan pengguna buah iblis, sedangkan saudaranya adalah pengguna buah iblis. Menciptakan pusaran air laut hanya salah satu teknik saja dari kekuatan buah iblis yang dia konsumsi. Nah, dari mana saudara kembar Shanks itu mendapatkan luka bakar sampai menjadi ciri khasnya? Itu adalah dari insiden God Valley. Berhubung dulu Shanks dibawa ke sana, maka saudara kembarnya pun pasti
sekali ada di sana. Ketika insiden terjadi, Shanks dimasukkan ke dalam peti harta karun sehingga dia aman dari ledakan atau kobaran api. Sedangkan saudara kembarnya berada di tempat yang berbeda dan terkena dampak dari pertempuran di sana dan memberinya luka bakar yang membekas secara permanen. Pria ini pasti akan dibahas oleh orang-orang penting seperti dalam bajak laut Akagami maupun dalam pasukan revolusi. Seperti yang kita tahu, Shanks telah berkata bahwa dia akan mendapatkan One Piece. Hal itu menandakan bahwa bajak laut Akagami akan lebih serius lagi dalam pergerakan memburu harta legendaris itu. Untuk bisa menemukan One Piece, maka semua rod poneglyph atau salinannya harus dikumpulkan terlebih dahulu. Itu berarti Shanks harus merebut rod poneglyph terakhir dari saudara kembarnya, yakni sang kesatria suci dengan bekas luka bakar itu. Shanks sudah tahu soal latar belakang keluarganya. Pada masa lalu, dia telah menyelidiki semua itu, sehingga dia mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga Vigarland dan juga memiliki saudara kembar yang terpisah sejak lama. Shanks juga pasti telah memberitahukan hal ini kepada para kru inti dalam bajak laut Akagami, sebab para kru inti itu telah menemaninya sejak lama dan Shanks pun menganggap mereka sangat berharga. Maka dari itu, dalam bajak laut Akagami akan ada pembicaraan tentang saudara kembar Shanks itu. Para kru inti akan bilang, jika Shanks memang serius untuk mencari One Piece, itu artinya Shanks harus merebut rod poneglyph dari saudara kembarnya. Shanks pun akan berkata bahwa itu tidak mudah. Perkataan tersebut menandakan bahwa Shanks tahu bahwa saudara kembarnya itu sangat kuat, entah karena dia pernah bertemu atau hanya berdasarkan reputasi yang dia ketahui. Selain itu, masalah lainnya adalah saudara kembar Shanks adalah orang pemerintah dunia. Jika ingin bermasalah dengannya, maka artinya Shanks akan bermasalah dengan seluruh pemerintah dunia. Tentu orang sekuat Shanks tidak kenal takut. Apapun reputasi dari saudara kembarnya itu tidak membuat Shanks menjadi gentar. Namun, dia tetap harus berhati-hati dan mempunyai rencana matang terlebih dahulu sebelum dia melakukan sesuatu yang besar. Karena yang Shanks butuhkan hanya rod poneglyph saja, maka dia akan pergi sendirian. Jika membawa kru ke Marijoice tentu akan cukup merepotkan karena pasti akan ketahuan oleh orang-orang yang ada di sana. Jadi, cara paling efektif adalah dengan menyusup sendirian ke Marijoice dan menyalin rod poneglyph yang disimpan oleh saudara kembarnya itu. Shanks sudah pernah menyusup ke sana tanpa ketahuan, jadi bukan masalah besar jika dia melakukan hal itu lagi. Shanks memang mempunyai Kenbunchoku Haki tingkat tinggi, namun saudara kembarnya juga punya, sehingga nanti saudara kembar Shanks itu akan mengetahui kedatangan dari akan ada bentrokan singkat di sana, namun itu terjadi setelah Shanks berhasil menyalin rod poneglyph. Karena misi Shanks sudah beres, dia pun akan pergi. Tidak ada kepentingan apa-apa lagi bagi Shanks untuk tetap di sana, sehingga pertarungan pun tidak akan berlanjut. Saudara kembar Shanks juga tidak akan melanjutkan pertarungan, karena berbahaya jika Haoshoku Haki mereka saling beradu di tempat tersebut, karena itu adalah kediaman dari Tenryubito. Pertempuran sebenarnya antara mereka akan terjadi nanti dalam perang terbesar. Dalam pasukan revolusi pun, sang karakter misterius itu akan dibahas juga. Seperti yang kita tahu, Ksatria Suci merupakan musuh besar dari pasukan revolusi. Mereka adalah penghalang yang tangguh bagi Dragon dan kawan-kawan untuk menggulingkan para Tenryubito. Bahkan, Dragon pernah berkata bahwa perang yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika para Ksatria Suci itu sudah bergerak. Jadi, Ksatria Suci menjadi fokus penting untuk pasukan revolusi. Dragon pasti telah mengetahui beberapa nama terkuat dari Ksatria Suci, seperti Garling Vigarland dan saudara kembar dari Shanks. Maka nama-nama itu pun akan dibahas dalam rapat internal pasukan revolusi. Dragon tahu sebentar lagi bentrokan akan terjadi. Dia pun meminta Sabo untuk berhati-hati karena Sabo kemungkinan besar akan menjadi incaran utama dari Ksatria Suci. Tentu kita ingat Sabo pernah mengacau di Marijoice dan mendeklarasikan perang terhadap Tenryubito. Dia juga dipuja oleh banyak pemberontak sebagai sang kaisar api yang membuat nama Sabo menjadi sangat terkenal dan membangkitkan semangat juang dari banyak orang untuk memberontak. Jadi, tak heran bila Sabo akan menjadi target dari Ksatria Suci. Jadi, Ksatria Suci ini akan berpencar. Ada yang berhadapan dengan pasukan revolusi, ada yang berhadapan dengan bajak laut Akagami, dan ada pula yang memburu bajak laut lain. Ksatria Suci ada 9 orang, dan masing-masing dari mereka pun sepertinya punya banyak bawahan. Jadi, mereka semua bisa berpencar ke berbagai tempat dengan membawa pasukan masing-masing. Kita pun akan melihat aksi mereka secara terpisah dan memiliki panggung masing-masing
masing-masing dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Tentu untuk kesatria suci yang menjadi saudara kembar Shanks akan berhadapan dengan Shanks. Mereka memang sudah ditakdirkan untuk pertarungan ini. Nah, untuk Garling v Garland, lawan yang pas adalah Drago. Garling dulu pernah bentrok melawan Goldie Roger, sehingga dia tentu memiliki kekuatan yang luar biasa. Lawan seperti itu cocok menjadi panggung pertama bagi Dragon untuk bertarung dan menunjukkan kekuatannya. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1122. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.